Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 mempersembahkan video pembelajaran mengenai aturan sinus dan kosinus. Adapun anggota dari kelompok 9, yang pertama yaitu Alun Nurbayani, yang kedua Anissa Aprilia, dan yang ketiga Bayi Aminatus Sukro. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu penurunan aturan sinus dan kosinus dengan segitiga sembarang PQR menggunakan garis tinggi. Di mana di sini kami akan membahas tentang garis tinggi yang dibentuk dari sudut P, garis tinggi yang dibentuk dari sudut Q, dan garis tinggi yang dibentuk dari sudut R. Kemudian yang kedua, kami akan membahas tentang contoh soal dan pembahasan mengenai aturan sinus dan aturan kosinus. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, di mana di sini saya akan membahas tentang penurunan aturan sinus dan kosinus dengan segitiga sembarang dengan garis tinggi. Pertama, untuk setiap segitiga sembarang. Jadi di sini terdapat pengertian dari garis tinggi dan garis berat. Jadi, garis tinggi adalah suatu garis yang dibentuk dari suatu sudut dan berpotongan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Sedangkan garis berat itu adalah suatu garis yang dibentuk dari suatu sudut dan memotong sisi di hadapannya menjadi dua bagian yang sama panjang. Kita dapat lihat bersama, di sini terdapat gambar segitiga ABC, di mana ruas garis BD itu merupakan salah satu garis tinggi dari segitiga ABC, dan ruas garis BE ini merupakan garis berat dari segitiga ABC. Kemudian di sini diberikan suatu segitiga sembarang. Kita dapat lihat sama-sama, di sini terdapat segitiga sembarang PQR. Di sini dimisalkan bahwa ruas garis PR itu sama dengan R satuan. Kemudian, ruas garis PQ itu merupakan Q satuan. Dan ruas garis RQ itu sama dengan P satuan. Dengan P tidak sama dengan Q, tidak sama dengan R, serta sudut P atau sudut Q atau sudut R tidak satupun 0 derajat dan 90 derajat. Karena setiap segitiga sembarang memiliki 3 titik sudut, di mana di sini terdapat sudut P, sudut Q, dan sudut R, maka dapat membentuk 3 garis tinggi pada segitiga tersebut, di mana garis tingginya dapat ditarik dari sudut P, sudut Q, dan sudut R. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Anissa Aprilia, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aprilia, NIM S1R19013, akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan sekelompok saya. Yang pertama ada garis tinggi yang dibentuk dari sudut P. Perhatikan segitiga PRS dan segitiga PQS, di mana kedua segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Garis tinggi adalah cos garis PS, di mana garis tinggi sudah dijelaskan sebelumnya. Karena dibentuk dari sudut P, maka yang dicari adalah sin sudut R dan sin sudut Q, di mana sin sudut R adalah depan per miring, di mana depan dari sudut R adalah PS dan sin miring dari sudut R adalah PR, sehingga sin sudut R sama dengan PS per PR atau PS sama dengan PR dikali sin sudut R, di mana PR di sini kita misalkan dengan Q, sehingga PS sama dengan Q dikali sin sudut R, kita sebut dengan persamaan 1. Kemudian sin sudut Q sama depan per miring, di mana depan dari sudut Q adalah ruas garis PS, sedangkan sisi miring dari sudut Q adalah PQ, hingga sin sudut Q sama dengan PS per PQ atau PS sama dengan PQ dikali sin sudut Q, di mana PQ di sini kita misalkan dengan R kecil, sehingga PS juga sama dengan R dikali sin sudut Q, disebut dengan persamaan 2. Nah, karena kedua segitiga ini sebangun, maka dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita peroleh bahwa R kali sin sudut Q sama dengan Q dikali sin sudut R ekuivalen dengan R per sin sudut R sama dengan Q per sin sudut Q, tersebut dengan persamaan 3. Atau kalau misalnya mencari cos sudut R, di mana cos itu samping per miring, di mana samping dari sudut R adalah X dan miring dari sudut R adalah Q, sehingga cos sudut R sama dengan X per Q atau X sama dengan Q dikali cos sudut R yang kita sebut dengan persamaan 4. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, di mana kuadrat dari sisi miring adalah jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Nah, sisi miring di sini R dan Q. Jadi R kuadrat sama dengan PX kuadrat ditambah PS kuadrat, di mana PS kuadrat ini kita peroleh dari Q kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, untuk Q kuadrat ini sama dengan X kuadrat ditambah PS kuadrat. Nah, akibatnya kita ambil yang R kuadrat sama dengan P dikurangi X kuadrat ditambah Q kuadrat dikurangi X kuadrat, P dikurangi X kuadratnya dijabarkan, sehingga hasil akhirnya diperoleh bahwa R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurangi 2PX, kita sebut dengan persamaan 5. Nah, dengan 4, dengan persamaan 4 ini, bahwa X sama dengan Q dikali cos sudut R, maka persamaan 5 ini berubah. X-nya diganti dengan Q dikali cos sudut R, maka menjadi R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurangi 2 kali P kali Q cos sudut R, disebut dengan persamaan 6.
Yang kedua, ada garis tinggi yang dibentuk dari sudut Q. Sama ya, karena dari sudut Q, maka kita mencari sin dari sudut R dan sin dari sudut P. Sehingga diperoleh bahwa R per sin R sama dengan R per sin sudut R sama dengan P per sin sudut P sama 9. Atau untuk mencari cos sudut P, kita ketemu hasil akhirnya sama dengan Y sama dengan R dikali cos sudut P sama 10. Nah, sama ya dengan menggunakan teorem Pythagoras, maka setelah dijabarkan, setelah dihitung, hasil akhirnya menjadi P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2 kali Q kali R cos sudut P ya, sama 12. Nah, yang C juga, ini garis tinggi dibentuk dari sudut R, ini garis tingginya RU, maka yang kita cari adalah sin sudut P dan sin sudut Q. Nah, setelah dihitung ya, seperti sebelumnya, maka diperoleh bahwa Q per sin sudut Q sama dengan P per sin sudut P. Atau cos sudut Q-nya nanti diperoleh bahwa Z sama dengan P dikali cos sudut Q. Nah, sama ya dengan menggunakan teorem Pythagoras, terus dihitung, akibatnya juga diperoleh persamaan 17. Nah, dengan 16, dengan Z sama dengan P dikali cos sudut Q, maka 17 bersama 17 ini berubah menjadi Q kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah P kuadrat dikurangi 2 kali R kali P cos sudut Q. Nah, dari persamaan 3, 9, dan 15, kita menemukan bahwa P per sin P sama dengan Q per sin sudut Q sama dengan R per sin sudut R yang disebut dengan aturan sinus. Dimana kalau pada soal, kalau misal diketahui sudut dan sisi di hadapan sudutnya, kita bisa menggunakan aturan sinus. Nah, selain itu, dari persamaan 6, persamaan 12, dan 18, kita menemukan bahwa ada 3 pernyataan. Nah, 3 pernyataan ini biasa disebut dengan aturan kosinus. Nah, kalau pada soal diketahui dua sisi dan besar sudut yang diapit, atau diketahui semua sisi pada segitiga, kita bisa menggunakan aturan kosinus. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai contoh soal. Nah, terdapat contoh soal mengenai aturan sinus yang pertama. Di sini terdapat segitiga PQR yang dimana panjang RP sama dengan 10 cm, besar sudut P sama dengan 60 derajat, dan besar sudut Q sama dengan 45 derajat. Ditanyakan di sini panjang sisi QR atau sama dengan sisi P. Penyelesaiannya berdasarkan aturan sinus. P per sin sudut P sama dengan Q per sin sudut Q. Nah, sehingga P per sin 60 derajat sama dengan 10 per sin 45 derajat berdasarkan yang diketahui. Nilai dari sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3 sama dengan, dan untuk nilai dari sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, sehingga di sini P per setengah akar 3 sama dengan 10 per setengah akar 2. Nah, di sini P belum diketahui, sehingga P sama dengan 10 dikali setengah akar 3 per setengah akar 2. Nah, setengah-setengah habis ya, setengah yang di atas dibagi dengan setengah yang di bawah habis, sehingga P sama dengan 10 akar 3 per akar 2. Dirasionalkan menjadi P sama dengan 10 akar 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Sehingga P sama dengan 10 akar 3 dikali akar 2 menjadi 10 akar 6, akar 2 dikali akar 2 menjadi akar 4, nilai akar 4 sama dengan 2, sehingga P sama dengan 5 akar 6. Jadi panjang sisi QR sama dengan P adalah 5 akar 6. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Dalam segitiga ABC diketahui panjang sisi A sama dengan 7 cm, B sama dengan 8 cm, dan C sama dengan 9 cm. Besar sudut di hadapan sisi terpendek adalah titik-titik. Terlihat di sini bahwa sisi terpendek adalah sisi A, yaitu 7 cm. Nah, dapat dilihat di gambar, di hadapan sisi A terdapat sudut A. Nah, sehingga di sini yang ditanyakan adalah sudut A. Di sini sehingga menggunakan aturan kosinus. Penyelesaiannya berdasarkan aturan kosinus, cos sudut A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, sehingga cos sudut A sama dengan 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurangi 7 kuadrat per 2 dikali 8 dikali 9 sama dengan 64 ditambah 81 dikurangi 49 per 144. Nah, sama dengan, sehingga 96 per 144. 196 dibagi 144 sama dengan 0,666. Nah, sehingga di sini cos sudut A adalah sama dengan 48,2 derajat. Jadi, besar sudut di hadapan sisi terpendek adalah 48,2 derajat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.